Di balik tembok hotel tua yang angker, tersembunyi sebuah kasino terlarang yang mengundang penjudi dengan ilusi kemenangan besar. Namun, ada yang harus dibayar. Jiwa-jiwa yang hilang tak pernah kembali. Reza, seorang pegawai bank yang terlilit hutang, tak mampu menahan godaan dan terjebak dalam permainan maut ini. Dari penggelapan uang nasabah hingga pengkhianatan hidup, ia memulai perjalanan yang mengarah ke kegelapan yang lebih dalam dari sekadar kasino. Pak Herman, penjaga kasino yang misterius, dan Dewi, pelayan cantik dengan rahasia kelam, akan mengantarnya lebih jauh ke dalam teror yang tak terbayangkan. Setiap kemenangan membawa Reza lebih dekat ke takdirnya yang mengerikan. Akankah dia bertahan atau menjadi bagian dari kutukan yang abadi? Tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk menyaksikan perjalanan Reza menuju kehancuran di atas meja judi di basement hotel tua ini. Apakah Reza akan selamat? Komentar di bawah jika kamu berani ikut menelusuri kegelapan ini. Jakarta, pukul 22.47, di kamar kos Reza. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menciptakan irama monoton di atap seng kamar kos Reza. Di ruangan sempit yang penuh dengan tumpukan kertas dan pakaian berserakan, Reza duduk di tepi kasur sambil menatap layar ponselnya. Di tangannya, sebatang rokok yang sudah hampir habis, abu-abu panjangnya nyaris jatuh. Matanya cekung, tubuhnya kurus. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Karena memang itulah yang terjadi. Uang nasabah yang ia gelapkan untuk membayar kekalahan judi online sebesar ratusan juta telah membawa hidupnya ke jurang kehancuran. Awalnya, ia hanya ingin mencoba keberuntungan. Namun, keberuntungan tidak pernah berpihak. Surat pemutusan hubungan kerja dari bank tiba secepat kilat setelah audit internal menemukan penyimpangan. Dan malam itu, hanya 2 minggu setelah istrinya pergi membawa anak mereka, Reza duduk sendirian, menatap layar ponselnya yang memancarkan cahaya redup. Pesan-pesan dari debt collector memenuhi notifikasinya, diiringi ancaman demi ancaman. Namun, satu pesan yang baru saja masuk membuatnya terpaku. Pengirim tidak dikenal. Reza, mau keluar dari semua utangmu? Mau kembali menang besar? Datang ke koordinat ini. Tapi hanya malam ini. Ingat, malam Jumat Kliwon. Reza mengernyit membaca koordinat yang terlampir. Otaknya yang penuh tekanan sulit berpikir jernih. Ia merasa pesan itu seperti jebakan. Tapi ia tidak punya banyak pilihan. Hotel tua, di kota tua, gumamnya mencoba mengingat lokasi itu. Entah mengapa ada dorongan kuat yang mengalir dalam dirinya untuk mengikuti pesan itu. Barangkali ini satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan yang selama ini ia kejar. Reza menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikan puntungnya di asbak penuh abu di meja. Ia menghembuskan napas berat, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ini pasti gila, tapi apa yang lebih gila dari hidupku sekarang? Katanya kepada dirinya sendiri. Dalam beberapa menit, ia sudah beranjak dari kamar kos dengan jaket hitam yang menutupi tubuhnya yang semakin kurus. Hujan belum berhenti. Langit kelam seakan mempertegas suasana suram malam itu. Reza berjalan perlahan di ganggang sempit kawasan kota tua. Tangannya gemetar menutupi kepala dengan jaket tipis yang sama sekali tak mampu menahan dingin. Suara langkahnya memantul di antara tembok-tembok tua yang berlumut, bercampur dengan suara gemericik air hujan yang menetes dari talang bocor. Di ujung gang, sebuah bangunan besar berdiri angkuh. Hotel tua itu memiliki arsitektur kolonial dengan detail ukiran yang dulunya megah, tetapi kini hanya menyisakan bayang-bayang masa lalu. Jendela-jendela besar dengan kaca buram tampak gelap, seperti mata kosong yang mengintai siapa saja yang berani mendekat. Reza menelan ludah. Ia memeriksa kembali koordinat di ponselnya. Tidak salah lagi, ini tempatnya. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Udara di sekitar hotel terasa lebih dingin dibandingkan ganggang sebelumnya. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti tempat itu. Saat ia melangkah lebih dekat, suara serak seorang pria tua menghentikannya. "Jangan masuk." Reza berbalik cepat. Di pinggir jalan, seorang pengemis tua duduk dengan selimut lusuh menutupi tubuhnya. Matanya yang cekung menatap Reza tajam, seolah ingin menyampaikan peringatan yang tidak main-main. "Jangan masuk ke hotel itu."
Lanjutnya dengan suara gemetar, "Sudah 7 orang yang hilang. Mereka yang masuk tak pernah keluar." Reza mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak? Saya hanya..." "Kasino itu bukan untuk manusia," potong pria itu, suaranya semakin mendesak. "Mereka yang masuk ke sana akan menjadi milik mereka. Jiwa mereka akan tersesat selamanya." Reza merasa merinding, tapi ia menepis rasa takut itu dengan cepat. "Terima kasih, Pak. Saya tahu apa yang saya lakukan." Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meskipun suara pengemis itu masih terdengar samar di belakangnya. Ketika Reza mencapai pintu besar hotel itu, hujan tiba-tiba berhenti. Ia merasakan keheningan yang menyesakkan, seolah-olah dunia di sekitarnya mendadak berhenti bergerak. Ia ragu sejenak, tetapi ketukan kecil di kaca pintu membuatnya tersentak. Di balik kaca yang buram, sesosok pria berdiri diam. Jas hitam yang dikenakannya tampak lusuh, tetapi tubuhnya tegap. Wajah pucat pria itu tersenyum tipis, tetapi senyuman itu sama sekali tidak memberikan rasa nyaman. "Pak Herman," gumam Reza mengenali pria itu dari sebelumnya. Ia menganggukkan kepala meski tangan dan kakinya mulai dingin. Pintu terbuka dengan bunyi berderit panjang. "Selamat datang kembali," kata Pak Herman dengan suara berat. "Apakah Anda sudah siap mencoba peruntungan malam ini?" Reza mengangguk perlahan, meskipun ia tak yakin dengan jawabannya. "Ikut saya," ujar Pak Herman. Pak Herman memimpin Reza melalui lorong panjang yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, suasananya terasa berbeda. Langkah-langkah mereka bergema di antara dinding-dinding yang kini terasa semakin sempit. Lampu-lampu gantung yang sebelumnya menyala remang kini berkedip-kedip seperti lilin hampir padam. Reza mengamati dinding-dinding lorong itu. Lukisan-lukisan tua yang tergantung di sana memperlihatkan wajah-wajah pria dan wanita dengan tatapan kosong. Namun, saat ia menatap lebih lama, ia merasa lukisan-lukisan itu memandang balik kepadanya. "Jangan terlalu memperhatikan mereka," ucap Pak Herman tiba-tiba tanpa menoleh. "Mereka tidak suka diajak bicara." Reza bergidik. Ia memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang hanya berisi sebuah lemari antik. Lemari itu terbuat dari kayu jati gelap dengan ukiran bunga-bunga yang telah memudar. Pak Herman berhenti di depannya, lalu menoleh ke Reza dengan senyum yang lebih lebar. "Anda tahu," katanya pelan, "semua orang yang datang ke sini membawa keputusasaan. Kasino ini bukan tempat biasa. Dan Anda, Tuan Reza, telah memilih jalan yang tak bisa kembali." Reza merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Pak Herman mendorong pintu lemari itu, mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Di balik lemari ada pintu rahasia yang terbuat dari logam berkarat. Dari celah pintu, aroma dupa dan sesuatu yang busuk menyelinap keluar, membuat Reza menahan napas. Pak Herman membuka pintu itu dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Tangga sempit yang menurun terlihat di depannya, seperti jalan masuk ke perut bumi. "Silakan," ujar Pak Herman dengan nada hampir berbisik. "Keberuntungan menunggu Anda di bawah sana." Reza menatap tangga itu dengan perasaan bercampur aduk. Akhirnya ia melangkah turun, meskipun setiap langkah terasa seperti menuntunnya lebih dalam ke jurang kegelapan yang tak berujung. Tangga spiral itu sempit dan terbuat dari logam tua yang berderit di setiap langkah. Reza memegang erat pegangan dingin di sampingnya, berusaha menyeimbangkan tubuhnya yang gemetar. Ia mencoba menghitung anak tangga yang dilaluinya, tetapi rasanya jumlahnya tak masuk akal. Tangga itu seperti tak berujung, membawa Reza semakin jauh ke dalam kegelapan. Cahaya merah samar yang memancar dari dinding melengkung seolah mengintai perjalanannya. Suara langkahnya bergema, tapi sesekali ia mendengar sesuatu yang lain. Suara napas, atau mungkin tawa pelan yang nyaris tak terdengar. Reza berhenti sejenak, mengatur napas. Ia melihat ke bawah, tetapi tak bisa melihat ujung tangga. Saat ia menoleh ke atas, mulutnya menganga. Tidak ada jejak tangga yang baru saja ia lalui. Hanya ada kegelapan pekat. "Teruslah berjalan," sebuah suara lembut menggema, membuat bulu kuduknya meremang. Ia tak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi dorongan tak terlihat memaksanya melangkah lagi. Setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, tangga itu akhirnya berhenti. Di depannya terbentang lorong panjang dengan cermin-cermin besar yang berjajar di kedua sisi. Bingkai cermin itu dihiasi ukiran emas yang telah memudar.
tapi tetap memancarkan aura kemewahan kuno. Reza berjalan perlahan, melewati cermin-cermin itu. Namun, ia segera menyadari ada yang salah. Bayangannya di cermin tidak bergerak seperti seharusnya. Ketika ia berhenti, bayangan itu terus berjalan. Ketika ia menoleh, bayangan itu menatap lurus ke arahnya, dengan senyum yang bukan miliknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, tetapi suara di cermin-cermin itu mulai terdengar, berbisik, memanggil namanya. "Reza, Reza, berhenti!" gumamnya, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi bisikan itu semakin keras, semakin dekat, hingga ia berlari melewati lorong, menghindari cermin-cermin itu secepat mungkin. Ketika ia mencapai ujung lorong, suara aneh mulai terdengar. Suara piano jazz yang mengalun lembut, diiringi gemerincing koin dan tawa samar. Suara itu terdengar begitu hidup, begitu nyata, seolah-olah ada dunia lain di balik pintu besar yang berdiri di hadapannya. Pintu itu terbuat dari kayu mahoni gelap dengan ukiran emas mewah yang membentuk pola daun-daun anggur. Di atasnya tertulis sebuah kalimat dengan bahasa Belanda. "Welcome in the dance van het lot." Selamat datang di tarian takdir. Reza menatap pintu itu dengan ragu. Tangannya terulur, tetapi berhenti beberapa sentimeter dari gagangnya. Minuman untuk menyegarkan pikiran, Mas Reza. Suara lembut itu membuat Reza melompat kaget. Ia berbalik dan melihat seorang wanita mengenakan kebaya merah berdiri di belakangnya. Wanita itu bernama Dewi. Wajahnya terlihat jelas, tetapi sorot matanya dingin, seperti menembus langsung ke dalam jiwanya. Dewi menyodorkan gelas kristal berisi cairan merah gelap yang mengeluarkan aroma manis namun aneh. "Minum ini, Anda butuh energi untuk bermain," katanya sambil tersenyum. Reza menatap gelas itu dengan curiga. "Apa ini?" "Anggur spesial kami," jawab Dewi sambil mengedipkan mata. "Hanya untuk tamu istimewa seperti Anda." Setelah ragu beberapa detik, Reza akhirnya meminum cairan itu. Rasanya manis dan hangat, tetapi begitu cairan itu mengalir di tenggorokannya, tubuhnya terasa lebih ringan. Ketakutan yang tadi membelenggu pikirannya seolah memudar. Dewi tersenyum puas. "Sekarang silakan masuk. Keberuntungan Anda menunggu." Ia melangkah ke depan dan membuka pintu ganda itu dengan mudah. Reza terpaku di tempatnya, matanya membelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Ruang kasino itu luar biasa mewah, tetapi terasa tidak nyata. Langit-langit tinggi dihiasi lampu gantung kristal raksasa yang memancarkan cahaya keemasan. Lantai marmer hitam mengilap memantulkan bayangan setiap orang yang melangkah di atasnya. Di tengah ruangan ada meja-meja judi dengan pengunjung yang tampak sibuk memasang taruhan. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Wajah para pengunjung itu tetap tak jelas, seperti dilapisi kabut tipis. Suara tawa mereka terdengar, tetapi tidak terasa hidup. Di sudut ruangan, seorang pianis memainkan alunan jazz yang merdu, tetapi ia tidak memiliki wajah. Reza berjalan masuk dengan langkah ragu, sementara Dewi menutup pintu di belakangnya. "Selamat datang di kasino kami, Mas Reza. Apakah Anda siap untuk bermain?" Reza menatap Dewi, lalu ke sekeliling ruangan. Ada sensasi aneh yang menghantui dirinya, tetapi ia tidak bisa berhenti melangkah. Tangannya mengepal kuat, matanya tertuju pada meja rulet di tengah ruangan. "Ya," jawabnya dengan suara serak. "Aku siap." Kasino di bawah hotel tua itu benar-benar berbeda dari kesan suram di atasnya. Kilauan lampu kristal, gemerincing koin, dan dentin gelas-gelas anggur menciptakan suasana yang memikat. Ruangannya terasa megah, tetapi hawa di dalamnya justru semakin membuat Reza waspada. Ia tidak tahu apa yang lebih mengganggu. Keindahannya yang tidak masuk akal atau keanehan dari pengunjung-pengunjung yang wajahnya masih tak jelas. Namun, godaan itu terlalu besar. Reza menelan kekhawatirannya dalam-dalam. Ia mendekati konter penukaran, di mana seorang pria kurus berjubah hitam menunggunya dengan senyum tipis. Pria itu bertanya tanpa menatap langsung. Suaranya datar, tetapi ada sesuatu yang membuat pertanyaan itu terdengar seperti perintah. Reza mengangguk. Ia mengeluarkan uang tunai yang ia bawa dalam kantong plastik kecil, semua sisa tabungannya. "Ya, semuanya."
Pria itu mengambil uang itu tanpa hitungan, memasukkannya ke dalam laci kayu tua di konternya, lalu menyerahkan tumpukan chip merah berkilauan kepada Reza. Chip-chip itu terasa dingin di tangannya, tetapi juga anehnya menggoda, seolah-olah mengisyaratkan kekayaan dan kemenangan yang akan segera datang. "Semoga beruntung," pria itu berujar tanpa ekspresi, sebelum berbalik menghilang di balik tirai hitam. Reza mendekati meja pertama, meja rulet yang dikelilingi oleh beberapa pemain. Seorang bandar dengan pakaian serba hitam tersenyum ramah kepadanya. Tanpa berpikir panjang, Reza menaruh sejumlah chip merah di angka acak, angka 17. "Taruhan ditutup," kata bandar, memutar roda rulet yang besar. Bola kecil itu berputar, melompat dari satu angka ke angka lainnya, sebelum akhirnya berhenti tepat di angka 17. Reza menahan napas. Bandar tersenyum lebar. "Selamat tuan, Anda menang." Tumpukan chipnya bertambah 2 kali lipat dalam sekejap. Ia tidak bisa menahan senyum. "Ini mudah sekali," pikirnya. Tanpa ragu, ia memindahkan chipnya ke meja lain. Kali ini meja poker. Putaran pertamanya langsung membawa kemenangan besar, begitu juga berikutnya. Di setiap meja yang ia datangi, keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Para pemain lain di sekelilingnya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Reza merasa dirinya tak terkalahkan. Semakin banyak ia menang, semakin besar rasa percaya dirinya. Kekayaan seperti ada di ujung jarinya, siap diraihnya kapan saja. Setiap kali Reza memenangkan putaran besar, Dewi selalu muncul entah dari mana. Kebaya merahnya tampak semakin mencolok di bawah cahaya lampu-lampu kristal. "Selamat Mas Reza," ucapnya sambil menyodorkan gelas kristal berisi cairan merah. "Minum untuk merayakan kemenangan Anda." Reza tersenyum dan menerima minuman itu. Setiap tegukan membuat tubuhnya terasa lebih hangat, lebih ringan, seolah-olah ia semakin terhubung dengan suasana kasino yang aneh ini. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Senyum Dewi. Setiap kali ia menatap wanita itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Seolah-olah Dewi tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. "Tidak ada yang bisa menghentikan saya malam ini," katanya, mencoba menepis pikiran itu. Dewi hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Reza terus bermain, berpindah dari satu meja ke meja lainnya. Chip merah di tangannya semakin menumpuk. Setiap kala ia menoleh ke jam besar di dinding kasino, jarumnya tampak bergerak lebih cepat dari seharusnya. Rasanya waktu melaju tanpa kendali, tetapi ia tidak peduli. Adrenalinnya mengalahkan segalanya. Ketika ia berhenti sejenak untuk mengamati ruangan, sesuatu yang aneh mulai terasa. Para pemain lain yang wajahnya tadinya tak jelas kini terlihat sedikit lebih jelas. Tetapi wajah-wajah itu tidak tampak hidup. Mata mereka kosong, senyum mereka kaku, seolah-olah mereka hanyalah boneka yang diprogram untuk bermain. Namun, Reza tidak peduli. Kemenangan itu terlalu memabukkan. Ia merasa seperti sedang menebus seluruh hidupnya yang gagal, membangun kembali segalanya dari awal. "Tidak ada yang bisa menghentikanku," pikirnya sambil menatap tumpukan chip yang sudah hampir memenuhi mejanya. Tapi jauh di dalam pikirannya, suara kecil yang samar mulai berbisik. "Berapa lama kau di sini, Reza? Kenapa mereka terus membiarkanmu menang?" Reza duduk di meja blackjack. Senyumnya masih lebar setelah memenangkan putaran besar. Di depannya, chip-chip merah hampir meluber dari tumpukan. Ia merasa berada di puncak dunia, tak terkalahkan. Namun, sesuatu mulai terasa aneh. Di antara tarikan napasnya yang penuh rasa percaya diri, ia menyadari ada perubahan di sekitarnya. Saat ia berkedip sejenak, salah satu pemain di mejanya tiba-tiba menghilang. Kursi yang tadi diisi pria berbaju abu-abu kini kosong. Tidak ada tanda-tanda ia pergi, bahkan kursinya pun tidak bergeser sedikit pun. Reza melirik ke arah pemain lainnya, berharap ada yang menyadari keanehan itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang bereaksi. Wajah mereka tetap kosong. Tangan mereka terus menggerakkan chip seolah tidak ada yang berubah. Reza kembali fokus pada permainan, mencoba mengabaikan perasaan ganjil. Namun, ketika ia mengangkat pandangannya ke arah dealer, jantungnya berdegup lebih kencang. Wajah dealer yang tadinya ramah kini tampak pucat seperti mayat.
Kulitnya putih kebiruan, dengan urat-urat hitam samar di bawah mata. Bibirnya tersenyum, tetapi senyuman itu tidak hidup. Mata dealer itu menatap langsung ke arah Reza, membuatnya merasa seperti sedang diawasi dengan intensitas yang tidak manusiawi. "Taruhan Anda, Tuan?" tanya dealer dengan suara datar yang terdengar seperti dua suara bergema bersamaan. Reza mengangguk kaku, menaruh beberapa chip di meja. Tapi pikirannya kini tidak sepenuhnya pada permainan. Ia mulai merasa bahwa kasino ini lebih dari sekedar tempat biasa. Setelah memenangkan satu putaran lagi, Reza berdiri dari meja, merasa perlu untuk menjernihkan pikirannya. Ia berjalan ke sudut ruangan yang lebih sepi, di mana sebuah meja kecil dihiasi vas bunga dan setumpuk koran lama. Ia mengambil salah satu koran itu dan mulai membacanya. Tanggal di halaman depan membuat alisnya berkerut. 10 Desember 1998. Judul utama koran itu membuat napasnya tercekat. 7 orang hilang misterius di hotel tua kota tua. Reza membaca lebih lanjut. Matanya bergerak cepat menelusuri paragraf demi paragraf. Berita itu menyebutkan bahwa 7 orang, semuanya pecandu judi, dilaporkan hilang setelah terakhir terlihat memasuki hotel kolonial yang kini menjadi kasino. Polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Yang lebih mengerikan, nama-nama korban tertera jelas di artikel itu. Salah satunya adalah nama pria yang tadi bermain bersamanya di meja roulette. Reza meletakkan koran itu dengan tangan gemetar. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan ia mulai mendengar suara samar yang belum ia sadari sebelumnya. Reza mengangkat pandangannya ke arah jam besar di dinding kasino. Jarum panjangnya terus berdetik, tetapi setiap kali ia melihat angkanya, waktu selalu menunjukkan 23.59. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia telah berada di kasino ini selama berjam-jam, tetapi waktu seolah-olah terhenti. Ia mencoba mencari Dewi, berharap wanita itu bisa memberikan jawaban. Namun, Dewi tidak terlihat dimanapun. Bahkan, kasino yang tadi terasa penuh kini mulai terlihat kosong. Para pemain satu persatu menghilang, meninggalkan meja judi yang sunyi. Ketika Reza berjalan menjauh dari pusat kasino, ia mendengar sesuatu dari balik dinding. Suara tangisan anak kecil, lirih namun memilukan, seperti berasal dari dunia lain. "Siapa itu?" seru Reza, mencoba mengikuti suara itu. Tangannya menyentuh dinding dingin yang dipenuhi ukiran mewah, tetapi ia tidak menemukan pintu atau celah. Tangisan itu semakin keras, diiringi dengan suara-suara lain, bisikan-bisikan yang tidak jelas. "Reza," bisik suara itu dari balik dinding, membuatnya tersentak mundur. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. "Siapa kau?" Tiba-tiba dinding di depannya bergetar. Ukiran-ukiran emas di permukaan dinding itu mulai bergerak, membentuk wajah-wajah samar yang melolong tanpa suara. Suara tangisan dan bisikan semakin keras, bergema di seluruh ruangan. Reza mundur dengan napas tersengal-sengal, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia sudah terlalu dalam. Kasino ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Reza berdiri mematung. Telinganya masih dipenuhi suara tangisan anak dan bisikan aneh. Ia mencoba menarik napas, tetapi udara terasa semakin berat. Saat ia melihat ke arah jam dinding besar di ujung ruangan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tik, tok. Jarum pendek dan panjang yang sebelumnya diam di angka 23.59 akhirnya bergerak, bertemu di angka 12. Tiba-tiba lampu-lampu kristal di langit-langit kasino berkedip-kedip kuat, memancarkan cahaya putih menyilaukan sebelum akhirnya padam. Dalam kegelapan itu, Reza mendengar suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara jeritan panjang bercampur bisikan yang semakin mendekat. Ketika lampu kembali menyala, ruangan kasino telah berubah total. Musik jazz yang tadinya mengalun lembut berubah menjadi jeritan histeris bercampur tawa mengerikan. Denting piano kini terdengar sumbang, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang gemetar. Reza berbalik ke arah pianis di sudut ruangan, dan tubuhnya gemetar hebat. Pianis yang tadinya tanpa wajah kini memiliki kepala tengkorak yang bergerak aneh. Jari-jarinya yang tulang belulang menari di atas tuts piano dengan kecepatan tidak wajar, menciptakan harmoni mengerikan yang menusuk telinga. Reza melangkah mundur, tetapi pemandangan di sekelilingnya semakin menggila.
Para pemain yang tadinya duduk tenang di meja judi kini telah berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Tubuh mereka kurus, hampir seperti mumi yang terbungkus kulit kering. Mata mereka kosong, hanya ada lubang hitam yang memancarkan cahaya redup. Mulut mereka yang lebar tersenyum kaku, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Salah satu dari mereka, sosok yang tadinya duduk di sebelah Reza, mendekatinya dengan gerakan kaku. Suara tawa rendah keluar dari tenggorokannya yang robek. "Bermainlah selamanya." Reza melangkah mundur, tetapi sosok itu semakin mendekat, mengulurkan tangan yang kurus dengan jari-jari seperti cakar. Ia menoleh ke meja judi, berharap menemukan sesuatu yang masih masuk akal. Tetapi chip-chip yang tadinya bersinar merah kini berubah menjadi tumpukan tulang-tulang manusia, potongan tulang jari, tengkorak kecil, dan serpihan tulang belulang lainnya bertebaran di meja. Reza merasa mual. Tumpukan tulang itu tampak hidup, bergerak perlahan seperti ulat, mendekat ke arah tepi meja seolah ingin meraih tangannya. "Ini bukan nyata," gumam Reza, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, setiap langkah yang ia ambil untuk mundur justru membuat ruangan semakin terasa sempit. "Mas Reza," suara itu memanggilnya, lembut tetapi dengan nada yang membuat tubuhnya bergetar. Ia menoleh dan melihat Dewi berdiri di tengah ruangan. Namun, sosok wanita yang sebelumnya anggun dan memesona kini telah berubah menjadi mimpi buruk hidup. Wajahnya rusak parah, seperti kulitnya meleleh karena terbakar. Darah segar menetes dari lubang-lubang yang dulunya adalah matanya. Bibirnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang tidak manusiawi. Dewi melangkah maju, kebaya merahnya kini robek dan berlumuran darah. "Masih mau bermain, Mas Reza?" tanyanya dengan suara yang kini terdengar bergema, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Reza mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dewi tertawa pelan, tetapi tawa itu segera berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. "Ini adalah pilihanmu sejak awal," katanya, mendekati Reza dengan langkah yang menyeret. "Dan setiap pilihan ada harganya." Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Reza berbalik dan berlari ke arah lorong tempat ia masuk sebelumnya. Tapi lorong itu kini tampak lebih panjang, lebih gelap, dan lebih sempit. Dari belakang, suara langkah-langkah berat dan tawa mengerikan semakin mendekat. "Reza, ah!" Suara Dewi menggema di sepanjang lorong. Reza terus berlari, tetapi semakin ia berusaha, semakin lorong itu terasa tidak berujung. Di dinding, bayangan-bayangan aneh bergerak, membentuk wajah-wajah yang menjerit tanpa suara. Ketika akhirnya ia mencapai ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak, sebuah cermin besar. Namun, bayangan yang ia lihat di cermin bukanlah dirinya sendiri. Bayangan itu adalah sosok kurus kering dengan wajah yang pucat dan mata kosong, mengenakan pakaian yang sama seperti dirinya. Sosok itu tersenyum lebar, lalu mengulurkan tangan dari balik cermin, seolah-olah ingin menariknya masuk. "Selamat datang di tempatmu yang baru," bisik sosok itu dengan suara yang terdengar seperti gabungan suaranya sendiri dan Dewi. Reza menjerit, tetapi sebelum ia bisa melawan, cermin itu pecah berkeping-keping, dan kegelapan menelannya sepenuhnya. Reza terus berlari tanpa henti, mencoba meloloskan diri dari bayangan-bayangan dan suara tawa yang memburunya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Lorong-lorong yang ia susuri seolah tidak pernah habis, berliku tanpa arah jelas, seperti labirin yang dirancang untuk membuatnya tersesat selamanya. "Tidak, ini tidak nyata," gumamnya berulang kali mencoba menguatkan dirinya. Tapi semuanya terasa nyata, terlalu nyata. Tiba-tiba lorong itu berakhir di sebuah pintu kayu besar yang terlihat jauh lebih tua dari bagian bangunan lainnya. Pintu itu dihiasi ukiran rumit berbentuk lingkaran dengan simbol-simbol yang tidak ia pahami. Ada sesuatu yang menariknya untuk masuk, meskipun nalurinya berteriak menyuruhnya berbalik. Dengan tangan gemetar, Reza mendorong pintu itu. Di dalam ruangan itu, cahaya lilin redup menerangi dinding-dinding batu yang penuh dengan ukiran simbol-simbol aneh. Di tengah ruangan, 7 peti mati berjajar rapi di atas lantai batu yang dingin. Masing-masing peti itu diukir dengan angka, mulai dari 1 hingga 7.
Reza mendekati salah satu peti dengan hati-hati. Ketika ia menyentuh tutupnya, kilatan memori menyeruak di pikirannya. Ia melihat wajah-wajah para pemain yang sebelumnya ia temui di kasino. Wajah-wajah yang kini berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Satu persatu, para penjudi yang hilang itu diseret ke dalam peti-peti ini, terperangkap untuk selamanya. Bayangan mereka kini menjadi bagian dari kasino, dipaksa melayani kejahatan tempat ini. Reza terhuyung mundur, rasa mual menyerang perutnya. Tetapi sebelum ia sempat melarikan diri, sesuatu di sudut ruangan menarik perhatiannya. Sebuah meja dengan layar-layar CCTV kecil yang menampilkan berbagai sudut kasino. Reza mendekati layar-layar itu, pandangannya tertarik oleh salah satu video yang memperlihatkan seorang pria paruh baya bermain di meja roulette. Pria itu awalnya tersenyum puas, tetapi senyumnya berubah menjadi panik saat ia kalah berkali-kali. Tiba-tiba, dealer di meja itu menghilang, digantikan oleh sosok bertopeng hitam yang menyeret pria itu keluar dari kursinya. Reza mengenali wajah pria itu. Ia adalah salah satu pemain yang ia lihat menghilang di kasino tadi malam. Rekaman berikutnya menunjukkan seorang wanita muda yang menang besar, tetapi kemudian dikelilingi oleh para pemain lain yang berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Wanita itu berteriak, tetapi suaranya lenyap saat layar menjadi gelap. Semua rekaman itu berakhir dengan satu pola yang sama. Setiap pemain menjadi korban, dan jejak mereka dihapus dari dunia nyata. Reza merasa tubuhnya lemas. Ia menatap layar-layar itu dengan horor, menyadari bahwa ia berada di jalur yang sama seperti mereka. Di sebelah layar CCTV, sebuah buku tua tergeletak di atas meja. Kulitnya terbuat dari bahan yang menyerupai kulit manusia dan simbol yang sama seperti di pintu terukir di sampulnya. Dengan ragu, Reza membuka buku itu. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan yang sulit dibaca, tetapi beberapa gambar dan kalimat dalam bahasa asing membuat darahnya berdesir. Salah satu halaman memperlihatkan gambar seseorang yang dikelilingi oleh lingkaran api dengan tulisan "Perjanjian darah, kekayaan abadi, jiwa abadi." Reza membaca lebih jauh, dan pesan-pesan mengerikan mulai terungkap. Kasino ini adalah alat untuk menjalankan ritual kuno yang melibatkan perjanjian dengan iblis judi. Para penjudi yang datang ke sini ditarik oleh keinginan akan kekayaan, tetapi harga yang harus mereka bayar adalah jiwa mereka. Setiap 7 jiwa yang dikorbankan, kasino ini akan mendapatkan kekuatan untuk terus beroperasi, baca Reza dengan suara lirih. Dan korban ke-8 adalah pelengkap. Selamat Reza, kau menemukannya. Suara berat Pak Herman terdengar dari belakangnya. Reza berbalik cepat, mendapati penjaga kasino itu berdiri di ambang pintu, masih mengenakan jas hitam usangnya. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Kulitnya yang pucat kini terlihat seperti lilin, dan matanya bersinar merah redup. "Jadi kau akhirnya menyadari peranmu," kata Pak Herman, melangkah masuk dengan tenang. "Apa yang kau bicarakan?" teriak Reza, suaranya bergetar. "Kau adalah target kami berikutnya," ujar Pak Herman sambil tersenyum dingin. 7 korban sebelumnya hanyalah pembuka. Kau, Reza, adalah kunci terakhir untuk memperkuat kutukan ini. Kau dipilih karena keserakahanmu, karena pelanggaran-pelanggaranmu. Jiwa seperti milikmu adalah yang paling berharga. Reza menggelengkan kepala, langkahnya mundur mendekati dinding. "Aku tidak mau ini, lepaskan aku dari sini." Pak Herman hanya tertawa kecil. "Oh, tidak semudah itu, Tuan Reza. Kau telah memulai permainan ini, dan di kasino kami tidak ada yang keluar sebagai pemenang." Reza menatap Pak Herman dengan putus asa, tetapi penjaga kasino itu hanya tersenyum dingin. "Sekarang waktunya untuk menyelesaikan permainan ini," katanya, melangkah maju dengan tangan terulur. Reza tahu ia harus menemukan jalan keluar atau menghadapi akhir yang mengerikan. Reza didorong oleh kekuatan tak terlihat ke sebuah meja poker besar di tengah ruangan. Lilin-lilin di sekitarnya kini menyala terang. Cahayanya bergetar seiring dengan detak jantungnya yang tak menentu. Di meja itu, 7 kursi sudah ditempati oleh sosok-sosok yang tidak asing baginya, para penjudi yang telah hilang. Mereka semua tampak seperti mayat hidup. Tubuh mereka kurus dan kulit mereka pucat. Wajah-wajah yang sebelumnya ia lihat di CCTV kini menatapnya dengan mata kosong.
tetapi mulut mereka tersenyum seperti boneka yang dipaksakan. "Selamat datang di meja terakhirmu, Reza," kata Dewi dengan suara yang dingin, muncul di ujung meja. Kebaya merahnya kini robek, tubuhnya penuh luka terbuka yang mengalirkan darah hitam pekat. "Ini adalah kesempatanmu untuk menentukan nasib, menang, atau lenyap selamanya." Reza menelan ludah, tangannya gemetar. "Aku tidak mau bermain, aku tidak mau." Dewi hanya tertawa, suara tawanya menggema di seluruh ruangan. "Kau tidak punya pilihan. Taruhannya adalah nyawamu dan jalan keluarmu. Mulai sekarang setiap keputusan akan menentukan akhir hidupmu." Pak Herman, yang kini berdiri di belakang Reza, meletakkan setumpuk kartu di atas meja. Kartu-kartu itu tampak biasa pada awalnya, tetapi ketika Reza menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kartu-kartu itu mulai mengeluarkan tetesan darah, menodai meja dengan bercak merah gelap. Hantu-hantu penjudi di seberang meja mengambil kartu mereka tanpa ragu. Darah yang mengalir dari kartu itu tampaknya tidak memengaruhi mereka. Tapi bagi Reza, setiap kali ia menyentuh kartunya, darah itu terasa hangat dan lengket, seperti mengingatkannya bahwa ini bukan sekedar permainan. "Permainan ini sederhana," kata Pak Herman tersenyum lebar. "Kau hanya perlu menang melawan mereka, tapi ingat, taruhanmu bukan hanya chip. Setiap kekalahan akan mengikis jiwamu, sampai tidak ada yang tersisa." Reza menarik napas dalam-dalam dan mulai bermain. Tangannya gemetar saat ia melihat kartu yang ia pegang, As Sekop dan Raja Hati. Sebuah kombinasi yang cukup kuat, pikirnya. Namun, ketika kartu-kartu di atas meja terbuka, salah satu hantu memegang kombinasi Royal Flush yang sempurna. Hantu itu tersenyum dingin, dan tiba-tiba Reza merasakan dadanya seperti tertusuk. "Ah!" Ia memekik kesakitan, memegangi dadanya. Sebagian dari dirinya terasa seperti terlepas, seperti ada energi yang dicabut dari tubuhnya. "Kalahkan mereka, atau kau akan menjadi seperti mereka," bisik Dewi dengan suara yang dingin, matanya yang rusak menatap Reza dengan intens. Permainan terus berlanjut, dan Reza merasa semakin lemah setiap kali ia kalah. Para hantu memainkan kartu mereka dengan ekspresi datar, tetapi di setiap kekalahan, mereka tampak semakin kuat. Di satu putaran, Reza berhasil menang dengan kombinasi full house, dan ia merasa ada sedikit energi yang kembali ke tubuhnya. Tetapi itu tidak bertahan lama. Darah dari kartu terus mengalir, membuat meja menjadi licin. Tangan Reza penuh dengan noda merah, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setiap kali ia mencoba bangkit dan meninggalkan meja, kekuatan tak terlihat memaksanya duduk kembali. "Lanjutkan, Reza, jangan menyerah sekarang," kata Pak Herman. Suaranya terdengar seperti perintah mutlak. Sampai akhirnya, semua kartu tersisa di meja. Ini adalah putaran terakhir, dan Reza tahu taruhannya lebih besar dari sebelumnya. "Masukkan semuanya," kata Dewi sambil tersenyum menyeramkan. "Ini adalah kesempatanmu untuk menang, atau kehilangan segalanya." "Kau tidak boleh menang," teriak salah satu hantu dengan suara seperti gemuruh. Reza merasa tubuhnya semakin berat, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia merogoh sakunya dan tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang telah lama ia lupakan. Sebuah foto kecil keluarganya. Di foto itu, terlihat istrinya, Sari, dan anak mereka, Nisa, tersenyum cerah. Ingatan tentang mereka membanjiri pikirannya. Hari-hari bahagia sebelum hidupnya berantakan karena judi. "Ini untuk kalian," bisik Reza dengan suara yang hampir tak terdengar, menggenggam foto itu erat. Reza menatap kartu di tangannya, 10 sekop dan Jack sekop. Harapan kecil mulai muncul, tetapi ia tahu ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Dengan tangan yang gemetar, ia menatap hantu-hantu di seberang meja. "Aku all in," katanya, mendorong semua chip yang tersisa ke tengah meja. Para hantu menatapnya dengan tatapan beringas. Suara tawa Dewi menggema di udara, meskipun tubuhnya kini mulai meleleh seperti lilin terbakar. Keberanian yang mengagumkan. "Tapi sia-sia," kata Dewi sambil tersenyum miring. Kartu-kartu di atas meja mulai dibuka satu persatu. Kombinasi kartu semakin mendekati hasil akhir, dan para hantu mulai meletakkan kartu mereka. Kombinasi-kombinasi sempurna yang hampir mustahil dikalahkan. Namun,
Kartu terakhir yang terbuka untuk Reza adalah Ratu Sekop, melengkapi kombinasi straight flush. Reza menahan napas, matanya terbuka lebar. Itu adalah kemenangan tipis yang seolah mustahil. Tiba-tiba seluruh kasino mulai berguncang. Lantai retak, cermin-cermin di dinding pecah, dan lampu-lampu padam satu persatu. Para hantu berteriak marah, tubuh mereka mulai pecah menjadi abu, terbawa angin yang entah datang dari mana. "Aku menang!" teriak Reza, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Pak Herman, yang selama ini berdiri tenang, kini maju ke tengah ruangan. Wajahnya berubah lebih menyeramkan. Kulitnya tampak seperti pecahan porselen dengan retakan hitam mengalir. "Kemenanganmu hanya sebagian," katanya, suaranya seperti menggema dari kedalaman. "Kau punya dua pilihan sekarang. Tetap hidup tapi menjadi bagian dari kasino ini sebagai penunggu, atau menyerahkan hidupmu sepenuhnya." Reza berdiri di tengah kekacauan kasino yang hampir runtuh. Lampu-lampu bergoyang, dinding-dinding bergetar, dan suara jeritan para hantu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Pak Herman berdiri diam, menatap Reza dengan senyum kemenangan. "Aku terima tawaranmu," kata Reza dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Ia tahu keputusan ini tidak benar, tetapi ketakutan akan kematian dan keinginan untuk terus hidup, meskipun dalam bentuk apapun, membuatnya menyerah. Pak Herman tersenyum lebar, giginya tampak tajam dan berkilat. Ia mengulurkan tangannya. "Selamat bergabung di keluarga kami, Reza." Saat Reza menjabat tangan itu, rasa dingin mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti ribuan jarum es menusuk kulitnya. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ketika ia membuka matanya, semuanya telah berubah. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke kehidupan lamanya. Tetapi semuanya terasa salah. Ia kini tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota, jauh dari kamar kos sempit yang dulu ia huni. Rekening banknya penuh dan ia tidak lagi dihantui oleh hutang atau debt collector. Tetapi tubuhnya tidak lagi terasa hidup. Kulitnya dingin, dan ketika ia bercermin, bayangannya tampak samar, seperti kabut. Meskipun tampak bebas, ia tahu bahwa dirinya telah menjadi milik kasino. Setiap malam, ketika pukul 23.59, ia mendengar suara Pak Herman berbisik di telinganya, memanggilnya kembali ke basement hotel tua itu. Tugas Reza sederhana tetapi mengerikan, menarik penjudi baru ke kasino terkutuk. Ia berkeliaran di bar-bar gelap, lorong-lorong malam, dan forum-forum online, mencari orang-orang yang putus asa seperti dirinya dulu. Mereka yang terlilit hutang, mereka yang ingin cepat kaya, atau mereka yang haus akan sensasi. Reza tidak berbicara banyak. Ia hanya memberikan koordinat hotel tua itu, sama seperti ia dulu menerimanya. "Ini tempat di mana semua mimpi bisa menjadi kenyataan," katanya dengan senyum tipis. Namun, setiap kali seseorang menerima undangannya, sesuatu di dalam dirinya terasa retak, seperti sisa kemanusiaannya yang semakin memudar. Setiap malam, ketika jarum jam menunjuk pukul 23.59, Reza menemukan dirinya kembali di basement hotel. Kasino itu selalu menunggunya, tampak utuh dan mewah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Herman menyambutnya dengan anggukan, dan Dewi, meskipun tubuhnya tampak sempurna, selalu memandangnya dengan tatapan yang menyiratkan ejekan. "Sudah berapa banyak yang kau bawa malam ini?" tanya Dewi dengan senyum sinis. Reza tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan para pengunjung baru, orang-orang yang ia bawa sendiri, memulai perjalanan mereka menuju kehancuran. Setiap kali seorang penjudi baru kehilangan segalanya dan terjebak di kasino itu, Reza merasakan sensasi dingin yang aneh, seperti ia menyerap kekuatan dari penderitaan mereka. Namun, rasa bersalah itu tetap menghantui, meskipun ia tidak lagi memiliki hati manusia. Di malam Jumat Kliwon berikutnya, hujan turun deras di kawasan kota tua. Seorang pria muda, tampak gelisah, berjalan memasuki hotel tua itu. Ia mengenakan jaket lusuh, wajahnya penuh dengan kecemasan, seperti seseorang yang melarikan diri dari hidupnya. Ketika ia membuka pintu hotel, ruangan itu kosong dan gelap, kecuali satu lilin yang menyala di meja resepsionis. Reza muncul dari bayangan.
mengenakan jas hitam rapi. Matanya yang dulu coklat kini hitam legem tanpa cahaya, dan senyumnya dingin tanpa emosi. "Selamat datang," katanya dengan nada datar. "Kau mencari keberuntungan, bukan?" Pria itu mengangguk ragu, merasa ada yang tidak beres tetapi terlalu terdesak untuk peduli. "Silakan ikuti saya," kata Reza, membimbingnya menuju pintu rahasia di balik lemari antik. Di saat terakhir sebelum mereka menghilang ke tangga spiral yang turun ke neraka, kamera CCTV menunjukkan bayangan Reza yang tidak lagi berbentuk manusia, tetapi siluet gelap dengan tanduk samar di kepalanya. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang menyeramkan, meninggalkan hotel kembali sunyi, menunggu mangsa berikutnya. Di tempat lain, keluarga Reza, istri dan anaknya sedang makan malam di rumah baru mereka. Di dinding ruang tamu, foto keluarga lama mereka masih tergantung. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, sesuatu telah berubah. Wajah Reza di foto itu kini memudar, seperti seseorang yang perlahan-lahan dihapus dari sejarah. Namun, di sudut ruangan, bayangan gelap berdiri diam, mengawasi mereka tanpa suara. Jika kamu menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menegangkan lainnya. Tinggalkan komentar tentang ending mana yang menurut kamu lebih menyeramkan. Pilihan Reza untuk kabur atau menjadi penunggu abadi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan pernah masuk kasino ini di malam Jumat Kliwon.